Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta Sri Mulyani Indrawati untuk kembali menjadi Menteri Keuangan, Menkeu, pada pemerintahannya. Sri Mulyani menjadi satu dari 17 menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Jalan Kartanegara, Jakarta untuk menjadi calon menteri. Sejumlah pakar memiliki pandangan berbeda soal penunjukan kembali Sri Mulyani jadi menteri periode Prabowo Gibran. Ada yang memandang hak ini sebagai langkah strategis Prabowo, ada juga yang mengkritiknya. Salah satu pandangan datang dari Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Celios, Bima Yudhistira. Ia menilai penunjukan Sri Mulyani sebagai Menkeu merupakan langkah strategis bagi Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah utang dan bunga utang yang membebani anggaran. Berdasarkan catatan Kompas.com, pemerintah harus membayar utang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp800,33 triliun dan telah mengalokasikan sekitar Rp552,9 triliun untuk membayar bunga utang pada 2025. Prabowo terindikasi membutuhkan Sri Mulyani untuk menyelesaikan masalah utang jatuh tempo dan bunga utang yang tinggi di 2025 hingga 2029. Karena SMI, Sri Mulyani, yang menyetujui utang, maka dia harus bantu dan bertanggung jawab juga soal masalah utang ini, ujarnya kepada Kompas.com, Selasa, 15 Oktober 2024. Ia menilai, Sri Mulyani, yang memiliki pengalaman selama 13 tahun sebagai Menkeu, terbukti mampu menekan defisit APBN pasca pandemi COVID-19 di bawah 3%. Hal ini menunjukkan komitmen Sri Mulyani sebagai Menkeu terhadap disiplin fiskal yang diperlukan untuk mendukung program-program prioritas Prabowo yang membutuhkan anggaran besar. Selain itu, Sri Mulyani juga memiliki kedekatan dengan lembaga kredit multilateral seperti Bank Dunia, World Bank, yang akan memudahkan Sri Mulyani berkomunikasi dengan mitra keuangan global. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.